Kenapa warnanya merah? Perawat itu cuma jawab, Penanda jenazah, Dok. Yang kayak gini maksud dokter. Dokter, buka. Ini nih kan. pasien itu mati jam 3:17 dan jam 3:22 dia masuk lift. Cuy, lu tahu nggak kenapa rumah sakit itu beda dengan tempat yang lain? Kayak di hotel, orang datang buat istirahat. Kalau di mall, orang datang buat belanja dan juga senang-senang. Tapi rumah sakit, orang yang datang antara mau sembuh atau nggak pernah pulang lagi. Dan gue itu cuy, gak peduli rumah sakit itu semodern apa, seberapa terang lampunya, atau seberapa wangi lorongnya. Kalau udah jam 2 pagi nih, semua rumah sakit itu rasanya tuh kayak yang berubah. Sepi, tapi gak pernah benar-benar kosong. Nah, cerita kali ini cuy, diceritain oleh seseorang yang sampai sekarang itu dia itu masih kerja sebagai dokter bedah. Ya, sebut aja namanya Dokter Arya. Dan jujur, gue berharap cerita ini cuman urban legend. Karena kalaupun ini beneran, berarti ada sesuatu di rumah sakit yang selama ini kita pura-pura nggak lihat. Sesuatu yang tetap jalan-jalan walaupun jantungnya itu udah berhenti. Dan itu semua dimulai dari gelang yang berwarna merah. Kejadian ini terjadi di rumah sakit di salah satu kota besar di Jawa Timur. Bangunannya tua, peninggalan tahun 80-an. Sebagian gedungnya udah direnovasi jadi tampak seperti rumah sakit modern. Tapi cuy, bagian basement dan ruang rawat inap yang lama masih bangunan asli. Catnya yang kusam, lorong yang panjang, dan seperti di cerita horor kebanyakan, lampu neon yang udah berkedip, dan bau antiseptik yang udah nyampur dengan bau lembab. Dan di waktu kejadian itu cuy, Dokter Arya masih berumur 29 tahun. Dan itu menjadi shift malam pertamanya. Dan dia itu seorang dokter bedah. Orangnya pinter, tapi cuy, problemnya dia tuh cuma satu. Dia itu terlalu logis. Dia itu cuy, tipe orang yang kalau dengar cerita hantu langsung bilang, "Hah, kurang tidur loh." Jadi cuy, pas shift malam pertamanya dia nih, beberapa perawat senior mulai ngomong yang aneh-aneh. Dok, kalau nanti lihat pasien pakai urisban merah, jangan diajak ngomong ya. Arya ngedenger hal itu cuman ketawa. Hah? Emang kenapa? Takut ditagih BPJS? Perawat lain yang ngedenger hal itu gak ada yang ketawa. Mereka cuman bisa diem. Dan itu untuk pertama kalinya Arya ngerasain suasana rumah sakit itu agak aneh. Karena biasanya ngedenger candaan seperti itu orang lain pasti bakalan ketawa. Tapi malam itu enggak. Tepat jam 1:43 pagi hari, UGD saat itu kacau banget. Korban kecelakaan masuk 3 sekaligus. Salah satunya itu cewek, mahasiswi berumur 21 tahun. Sebut aja namanya Niken. Kepalanya bocor parah, mengalami pendarahan dalam. Masih hidup sih, tapi peluangnya tuh tipis banget cuy. Arya saat itu langsung masuk ruang UGD. Dan sepanjang operasi, monitor jantung Niken itu terus bunyi gak stabil. Kadang naik, kadang ngedrop, sampai pada akhirnya monitor jantung itu nunjukin garis lurus.
Ruangan saat itu langsung sunyi. Salah satu perawat di sana langsung bilang pelan, jam kematian pukul 3:17. Arya yang ngedengar hal itu cuy, cuman bisa diem. Keringetnya dingin karena ini pertama kalinya si Arya kehilangan pasien sejak pindah shift malam. Dan anehnya cuy, pas semua orang udah mulai beresin semua alat operasi, dokter Arya ini sempat ngerasa jari pasiennya ini masih gerak. Gerakannya tuh sedikit sih, cuman dokter Arya waktu itu sempat ngeliat kayak gerakan refleks. Pas si dokter Arya nengok, tubuh pasien yang udah meninggal itu gak gerak lagi. Dan saat itu dokter Arya cuman berpikir kalau dirinya itu capek dan juga kurang tidur. Tapi cuy, pas dokter Arya ini mau keluar ruangan, salah satu perawat itu masuk. Mukanya pucat. Si perawat itu masang wristband warna merah. Dokter Arya pun bertanya, Kenapa warnanya merah? perawat itu cuman jawab, Penanda jenazah, Dok. Biar mereka itu nggak salah jalan. Arya ngedenger itu cuma bisa bengong. Hah? Maksudnya? Mereka itu siapa? Ngedenger pertanyaan dari dokter Arya, perawat itu nggak jawab, malah langsung pergi ninggalin si dokter Arya yang kebingungan. Tepat jam 3:40 pagi hari, dokter Arya turun ke basement buat ambil kopi di vending mesin khusus staff. Lift rumah sakit itu udah kelihatan tua ya. Pintu besinya masih bunyi gesrek setiap nutup. Dan pas lift kebuka, udah ada seorang wanita di dalam lift tersebut. Seorang cewek, masih muda. Rambutnya tuh panjang dan pakai baju pasien rumah sakit di sana. Mukanya cewek itu pucat banget cuy. Tapi si cewek ini masih tersenyum. Dokter ya? Arya masuk ke lift itu dengan santai sambil ngejawab. Iya, bener. Lift pun mulai turun dan mereka berdua terlibat obrolan ringan. Dan anehnya, menurut dokter Arya, suara si cewek ini pelan banget cuy. Suaranya tuh kayak yang jauh. Shift malam terus, Dok. Iya, Pasti capek ya. lumayan sih. Cewek itu ngobrol gak pernah nengok ke dokter Arya. Dia cuma natap lurus ke depan. Dokter sering kehilangan pasien. Ngedenger pertanyaan itu, dokter Arya tuh ngerasa gak nyaman. Dia pun cuma ngejawab singkat. Namanya juga kerjaan, Mbak. Ngedenger pertanyaan itu, cewek itu cuma tersenyum. Tapi, Dok, ada pasien yang gak sadar kalau mereka itu udah mati. Lift terbuka di lantai 6. Dan di detik itu juga, dokter Arya ini langsung merinding. Karena di saat pintu liftnya terbuka, tepat di depan pintu liftnya itu, ada sosok Niken. Masih dengan baju operasi yang penuh dengan darah. Kulitnya pucat. Dan di tangan kirinya, ada gelang berwarna merah. Niken saat itu terlihat mau masuk lift. Tapi dokter Arya itu refleks, langsung pencet tombol close berkali-kali. Dan pintu lift pun berhasil tertutup. Di saat sebelum Niken masuk, cewek yang bersama dokter Arya di dalam lift saat itu langsung kaget. Dokter, kok ditutup? Kok nggak dibukain? Arya ngomong sambil nafasnya tuh masih terengah-engah. Itu tadi pasien saya. Dia itu baru saja meninggal. Suasana lift saat itu langsung sunyi. Lampu neon di dalam lift itu tiba-tiba langsung berkedip. Cewek yang berada satu lift bersama dokter Arya, secara perlahan dia itu tersenyum. Kemudian dia ngangkat tangan kirinya dan di pergelangan tangannya ada gelang berwarna merah. Sama persis punya si Niken. Yang kayak gini maksud dokter. Lift saat itu langsung mati. Dem. Dan dari luar lift ada suara orang yang ngetok pintu lift. Dan pelan-pelan juga terdengar suara seseorang yang memanggil. Dokter, buka. Ini Niken. Jadi cuy, kalau suatu hari lu masuk ke rumah sakit,
dan ngelihat pasien berdiri sendirian di lorong, jangan langsung panik ya. Coba deh, lu cek dulu tangannya. Kalau gelangnya berwarna putih, masih aman sih. Tapi kalau gelangnya berwarna merah, udah deh, mendingan jangan lu ajak ngobrol. Karena bisa jadi dia sendiri itu belum sadar kalau dia udah mati. Atau yang lebih parah, yang sebenarnya harusnya nggak ada di situ itu adalah lo. Yap, dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Red Wristband. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in